Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara yang terkasih, Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa pada zaman Nuh, semua manusia telah rusak berat perbuatannya. Bahkan segala kecenderungan hatinya telah membuahkan kejahatan semata-mata. Begitu jahatnya sampai-sampai Tuhan merasa menyesal telah menjadikan manusia. Namun di tengah-tengah dunia yang begitu jahat itu, Tuhan masih mendapati satu pribadi yang berkenan di hatinya, yaitu Nuh. Seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Saudara, menurut bahasa Ibrani, Nuh berasal dari kata Noah atau Noah yang berarti istirahat, tentram, atau memiliki makna sahabat atau penghiburan. Faktor apa yang membuat hidup Nuh itu begitu berkenan kepada Tuhan, saudara? Yang pertama, Nuh memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Tertulis Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Terjemahan lain menjelaskan bahwa Nuh senantiasa mengikuti kehendak Tuhan dan hidup dalam hubungan yang erat dengan Dia. Artinya, antara Nuh dan Tuhan senantiasa terjalin komunikasi yang intim, dan terhadap orang yang bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan memberitahukan rencana dan perjanjiannya. Mazmur 25 ayat 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi ini. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir." Kejadian 6 ayat 13 dan 14. Apa yang membuat Nuh berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, Nuh memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Tapi yang kedua, saudara, Nuh itu taat melakukan kehendak Tuhan. Kejadian 6 ayat yang ke-22. Sekalipun perintah Tuhan itu sulit untuk dilakukan dan sangat tidak masuk akal, Nuh tidak melakukan perbantahan dengan Tuhan. Tidak mengeluh, tidak berdalih. Nuh hanya tetap taat saja. Saudara, padahal Nuh belum pernah melihat hujan dan ia hidup jauh dari samudra. Belum lagi proses pembuatan bahtera yang memakan waktu bertahun
bertahun-tahun dengan peralatan yang juga serba terbatas. Nuh rela berkorban dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku, akhirnya ketaatan daripada Nuh terbayarkan ketika semua manusia dan makhluk yang hidup di zaman itu mengalami kebinasaan. Kejadian 7 ayat yang ke-23, hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Mereka selamat. Saudara, Tuhan sedang mencari Nuh di akhir zaman ini. Saya berdoa dari tempat ini, biar kita semua adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Syaratnya bergaul karib dengan Tuhan, dan yang kedua, taat melakukan kehendak Tuhan. Karena orang yang mau taat lakukan kehendak Tuhan dan hidup tanpa kompromi dengan dunia inilah yang pasti berkenan di hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di hari ini kami berterima kasih untuk firman Allah ini. Tuhan, Engkau sungguh mengerti bahwa kami semua adalah umat kepunyaan Tuhan yang Engkau tidak menginginkan kami itu jauh dari berkat Allah. Dan hari ini Tuhan, ketika Tuhan memberi syarat kepada kami bahwa kami akan berkenan di hati Tuhan ketika kami bergaul erat dengan Tuhan, ketika kami bergaul karib dengan Tuhan, ketika kami memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan yang kedua, ketika kami taat melakukan kehendak Tuhan, maka kami pasti menjadi orang-orang yang paling berbahagia. Pertolongan, keselamatan, dan bahkan firman Allah berkata bahwa setiap rancangan-rancangan Tuhan Engkau akan nyatakan kepada setiap orang yang hidup dekat denganmu. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah dalam Breath of Life audio seperti ini kami dapat menjalin hubungan komunikasi yang intim dengan Tuhan, dan kami tahu setiap rencana dan perjanjian Tuhan itu Engkau nyatakan kepada setiap kami, dan segala sesuatu yang menjadi rencana dan rancangan-rancangan terbaik bagi setiap pendengar Breath of Life audio pasti tergenapi. Biar iman kami tumbuh, iman kami teguh dan kuat. Kami hanya memandang, berlari, berseru kepada Engkau Allah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga dengan pimpinan Roh Allah yang kudus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Bertahun aku hidup jauh dari Tuhan, angkuh dan kesombongan merajai hidupku. Kesempatan yang Tuhan beri semua ku abaikan. Hidupku pun menjadi tak berguna. Sadari arti hidup ini, ingin aku kembali melayani-Mu Tuhan, setia sampai mati. Janjiku pada Tuhan, aku ingin menjadi
Ezra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Ezra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi, dengan pengajar Pendeta Ezra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 79 23 798. Sekali lagi +60 17 79 23 798. Sampai jumpa di kelas Ezra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati.